Hai, kembali lagi di podcast Saturday Night Story. Nah, di episode kali ini bertemu lagi bersama aku Alivia Desi yang akan menjadi host pada episode untuk mengulik tentang organisasi yang ada di SMA 1 Godean. Nah, di hadapan teman-teman ini sudah ada narasumber yang akan menyampaikan ceritanya. Langsung saja, jadi narasumber kita pada episode kali ini merupakan Ketua MPK di SMA Negeri 1 Godean pada periode 2020-2021. Ya Mas Alvin? Yoi Mbak. Ya, jadi Mas Alvin ini nama lengkapnya adalah Rahaditya Alvin Aza. Mas Alvin sekarang duduk di kelas 11 ya Mas Alvin? 11, Iya, ya. jadi ketua di MPK SMA Negeri 1 Godean ini menduduki kelas 11. Jadi nanti untuk ketua 1 atau wakil ketuanya diambil dari kelas 10, perwakilan kelas 10 seperti itu. Nah, Mas Alvin ini orangnya hebat loh. Mas Alvin mempunyai banyak pengalaman di keorganisasian. Contohnya Mas Alvin ini pernah menjadi Dewan Penggalang atau DP di SMP-nya, dan di SMP-nya tersebut organisasi kepramukaannya cukup maju dan juga cukup pesat sehingga bisa menghasilkan prestasi-prestasi kepramukaan. Benar Mas Alvin? Yoi bener Mas Mbak, tapi nggak segitunya. Oh, enggak segitunya, iya. Soalnya Mas Alvin ini emang orangnya humble dan juga suka merendah gitu ya, nggak sombong gitu. Makasih loh Mbak. Iya, jadi di episode kali ini kita akan menyampaikan materi tentang keorganisasian di SMA Negeri 1 Godean dengan tema What's Make MPK SMA Negeri 1 Godean Different. Langsung aja nih Mas, Oke. karena mungkin ada penonton yang kurang tahu tentang MPK. Yang penasaran gitu ya? Iya, yang penasaran tentang MPK, mungkin bisa dijelaskan Oke. oleh Mas Alvin. Apa Mbak? Pertanyaan pertama nih Mbak. Apa, Mbak? Pertanyaan pertama, MPK itu apa sih Mas? Oke, definisinya ya Mbak ya? Iya, boleh. Kalau saya menjawab sebisa saya itu MPK itu adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas gitu ya Mbak ya. Yang sebagian besar tugasnya, secara garis besar tugasnya itu untuk mengawasi kinerja OSIS begitu. Dan termasuk juga untuk membentuk OSIS itu adalah tugas pokok dari MPK begitu. Jadi fungsi sekaligus tugasnya sudah disampaikan oleh Mas Alvin. Jadi kalau misalnya ada pengurus OSIS yang menyimpang dari amanah yang diemban, nanti MPK yang membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, begitu termasuk Mas Alvin? menegur juga sih begitu sih. Agar semua itu berjalan sesuai yang diharapkan. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk struktur di MPK sendiri itu bagaimana, kan organisasi satu dengan organisasi lainnya mungkin berbeda ya cara kestrukturan organisasinya. Nah, kalau dari MPK di SMA Negeri 1 Godean ini gimana sih strukturnya? Oke, untuk struktur MPK di SMA Negeri 1 Godean ini sebenarnya sama sih seperti organisasi-organisasi pada umumnya, itu terdiri dari inti yang isinya itu adalah ketua 1, terus nanti ada wakil, sekretaris bendahara 1, 2 gitu sih. Sama nanti kalau di MPK 1 Godean itu anggotanya dibagi 3 Mbak. Ada komisi A, komisi B, sama komisi C begitu. Jadi nanti per komisi punya tugas Tugasnya masing-masing masing-masing. gitu ya Iya, Mas. iya. Oh ya, tadi lupa menyampaikan, aku tuh pernah dengar kalau MPK SMA Negeri 1 Godean itu punya nama tersendiri gitu Mas. Tapi aku belum dengar. Nah, mungkin dari Mas Alvin bisa menginformasikan apa sih namanya? Sebenarnya untuk nama sendiri itu baru muncul di tahun ini ya Mbak ya. Oh, baru ya berarti. Iya, baru tahun ini sebenarnya. Untuk namanya itu kemarin setelah musyawarah dari anggota-anggota Iya. itu ada usulan yang sangat bagus nih Mbak. Yang Apa itu? kebetulan langsung disetujui sama anggota gitu. Wah, keren pasti itu. Salah satu usulan dari salah satu anggota kami itu diambil dari bahasa Sanskerta. Filosofis sekali berarti anggota Mas Memang Alvin orangnya itu. tuh yang Iya. mengusulkan sangat-sangat filosofis. Keren. Itu namanya itu Taruna Nayaka Paksa. Apa itu artinya? Artinya itu Taruna itu artinya pemuda. Pemuda. Nayaka Paksa itu para pengawal kebangkitan. Pengawal Jadi kebangkitan. Taruna Nayaka Paksa itu adalah para pemuda yang mengawal kebangkitan seperti itu. Jadi nama tersebut diambil agar memotivasi pengurus MPK untuk Bener banget. sebagai pemuda agar bisa membangkitkan semangat lagi, begitu ya Mas Alvin. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tadi MPK menjelaskan bahwa tugasnya mengawasi kinerja OSIS. Nah, di samping itu apakah MPK punya tugas atau fungsi lain? Oke, jadi kan tak sebutin itu ya garis besarnya ya Mbak ya. Iya. Sebenarnya untuk perinciannya dalam setiap masa jabatannya itu dari awal itu MPK tugasnya membentuk OSIS, Iya. termasuk melaksanakan pemilos, pemilihan ketua OSIS, dan pembentukan sekbidnya bersama ketua OSIS terpilih. Ketua OSIS. Begitu. Kemudian setelah itu dilaksanakan, OSIS sudah terbentuk semua inti dan sekbidnya siapa aja, itu nanti terus MPK
nyusun bareng proker sama OSIS. Iya. Itu nanti di dalam forum penyusunan proker itu MPK tugasnya atau haknya di situ dia berhak mengusulkan proker OSIS yang dilaksanakan dalam satu periode ke depan. Gitu. Terus nanti begitu proker udah disetujui dan disahkan berjalan selama masa jabatan melaksanakan proker itu, nanti MPK juga berhak sih menegur. Kalau misal dalam pelaksanaan sekbid OSIS prokernya itu ada yang kurang tepat gitu. Baik, berarti tugas MPK tidak hanya mengawasi OSIS ya, maksudnya di MPK juga ternyata tugasnya menyebar lebih luas gitu. Jadi nggak lebih mendampingi OSIS. Lebih mendampingi OSIS. Sama sorry, nanti di ketambahan di akhir masa jabatan itu kan ada LPJ Mbak ya? Iya, LPJ. Apa itu Mas LPJ itu? LPJ itu kependekan dari laporan pertanggungjawaban. Oh, laporan pertanggungjawaban, iya. Jadi nanti semasa OSIS sudah selesai masa jabatannya, terus nanti laporan presentasi LPJ itu nanti yang berhak menerima atau enggaknya itu MPK. Gitu. Jadi nanti OSIS yang menyampaikan LPJ selama prokernya dijalankan selama masa periode itu dipresentasikan ke MPK dan nanti yang berhak untuk menyetujui ataupun menolak dari MPK, begitu ya Mas? Nah, dari tadi kan disinggung nih OSIS, MPK, OSIS, MPK. Nah, perbedaan antara OSIS dan MPK itu apa sih Mas? Karena kan OSIS dan MPK merupakan dua organisasi yang besar ya yang ada di suatu sekolah. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu ternyata OSIS dan MPK itu beda ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya perbedaan yang paling mencolok sih daripada OSIS dan MPK itu kalau secara simpelnya sih OSIS itu sebagai pelaksananya, sedangkan MPK itu sebagai pengawasnya seperti itu. Jadi nanti kan event-event sekolah itu kan yang melaksanakan OSIS begitu ya. Tapi walaupun dalam kenyataannya nanti di lapangan itu tetap OSIS sama MPK gabung tetap jadi panitia, tapi di situ tetap atas nama OSIS begitu. Tapi nanti dalam perjalanannya MPK cuma sekedar mengawasi eventnya tersebut gitu. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, ternyata organisasi OSIS dan MPK ini merupakan dua organisasi yang berbeda. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti menonton ini atau calon adik kelas kita yang kelas 10 mau masuk di SMA Negeri 1 Godean dan ingin ikut berorganisasi, nah ini udah ada dua calon organisasi yang cukup besar di SMA Negeri 1 Godean yaitu MPK dan OSIS, dan juga dua organisasi ini ternyata berbeda gitu. Terus kan kalau misal nih Mas, aku udah gabung di MPK, aku udah menjadi pengurus di MPK, apa sih yang aku dapetin, manfaat apa yang bisa aku dapetin selama aku menjadi pengurus di MPK? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak. Iya. Sebenarnya untuk manfaat sendiri Mbak dari MPK itu kita lihat sebenarnya dari tugasnya ya Mbak ya. Kalau tadi kan berkali-kali saya sebut tugasnya itu tentang mengawasi kinerja OSIS seperti itu. Kan kita kan mungkin nanti dalam realisasinya kita lebih banyak untuk aktif menegur orang, kita aktif untuk memberikan usul aspirasi kepada orang lain begitu kan. Nah dalam tugas yang seperti itu kita tuh seakan dituntut lah, diproses lah untuk menjadi orang yang bisa menjadi contoh bagi orang lain gitu. Orang yang istilahnya sembodo lah, maksudnya intinya kan kita kan di situ kan kita juga menegur, kita juga memberikan saran, tapi maksud kita antara omongan dan perilaku kita tuh berbeda gitu kan. Ya, itu sih yang harus kita pegang teguh jadi MPK itu seperti itu. Kita tanggung jawab yang besar sih, soalnya nama kita juga dipertaruhkan gitu di MPK. Seorang MPK masuk sifatnya seperti itu sih begitu. Betul sekali nih Mas Alvin. Jadi banyak banget ya manfaat kalau kita bisa bergabung di MPK SMA Negeri 1 Godean ini. Tapi sorry memotong ya Mbak ya. Tapi jangan takut sih jadi MPK, soalnya kita di sini juga masih belajar bareng, kita masih berproses bareng, kita berawal dari semua sama-sama yang nggak bisa, kita semua berawal dari orang-orang yang biasa saja untuk menjadi orang yang lebih baik itu sih. Salah itu wajar gitu. Iya, salah itu wajar. Jadi nggak apa-apa gitu kalau kalian di MPK mungkin ada yang nggak aktif atau apa, mungkin karena suatu faktor takut atau apa, nah nanti MPK-nya juga akan membimbing kan bareng-bareng untuk belajar lebih lanjut tentang MPK. Kebersamaan. Di MPK SMA Negeri 1 Godean ini solidaritasnya keren sekali loh Mas Alvin, sampai dilihat oleh sekolah-sekolah lain itu sangat bagus banget. Mungkin karena memang pengurusnya itu dan juga pemimpin satu visi misi ya, jadi jadi tujuannya itu bisa tercapai gitu ya Mas Alvin. Sebenarnya nggak gitu juga sih Mbak, soalnya ya di MPK juga masih sering terdapat
sedikit percekcokan gitu. konflik ya sih percekcokan gitu sih sering tapi kita belajar dari kadang kalau kita menemui masalah kita tuh belajar untuk saling lebih mengerti satu sama lain. Iya. Itu sih soalnya Bagus. jujur saja untuk masa jabatan yang saya pimpin ini saya lebih mengharapkan untuk teman-teman tuh lebih mengedepankan rasa kekeluargaannya sih Mbak. Pokoknya kekeluargaan itu nomor satu gitu sih. Soalnya kalau udah kekeluargaan terbentuk kita satu sama lainnya tuh pokoknya mau ngapa-ngapain tetap enak. Walaupun nanti ada masalah tetap ada mungkin ada saran dari kritik dari orang lain yang kurang mengenakan. Pokoknya kita hadapi bareng gitu aja sih. Iya bagus banget ya Mas Alvin ini. Nah kan Mas Alvin menjadi seorang ketua itu, menjadi seorang pemimpin yang memimpin pengurus-pengurusnya nggak cuma satu bahkan bisa sampai puluhan. Suka dukanya menjadi seorang ketua MPK itu bagi Mas Alvin seperti apa sih? Oke, sebenarnya untuk suka dukanya gimana ya Mbak ya? Cukup banyak sih tapi mungkin saya ceritakan sedikit aja tapi itu tadi sih mungkin lebih mengerti diri sendiri untuk menjaga nama baik kita aja sih. Soalnya apa ya jadi ketua MPK itu juga berat sih menurut saya. Iya Soalnya berat sekali. gimana tuh tetap dipandang udah jadi predikat orang lain gitu kalau memandang wah kayak ketua MPK itu pokoknya dalam setiap perilaku tuh kayak selalu diawasi gitu loh Mbak. Jadi berat sih. Ada amanah yang benar-benar harus diemban gitu ya. Terus kalau sukanya enak nggak jadi ketua MPK? Saya mendapat sebuah pelajaran bahwa apa ya kita lebih dapat bisa mengerti orang lain sih, maksudnya memahami sifat orang lain sih termasuk bagaimana mengkoordinir anggota-anggotanya agar bisa bekerja secara maksimal gitu. Soalnya kan setiap orang kan juga beda-beda kan sifatnya. Nah, bagaimana kita mengerti dan kita menempatkan orang tersebut agar dia tuh bisa belajar dan kinerjanya bisa maksimal gitu sih. Kan sekarang baru situasi pandemi gitu ya. Situasi pandemi itu menjadi penghalang Mas Alvin beserta pengurusnya untuk melakukan program kerja atau justru pandemi ini menjadi sebuah rintangan khusus yang harus dicapai dalam sebuah goals di MPK SMA Negeri 1 Godan ini? Oke, sebenarnya untuk pandemi ini tuh memberikan dampak yang cukup besar sih Mbak. Soalnya kita sudah merencanakan beberapa kegiatan gitu ya yang ya istilahnya belum ada di tahun-tahun sebelumnya gitu sih untuk mengharapkan MPK ini lebih maju gitu. Tapi terhalang dengan pandemi ini dengan segala keterbatasannya tuh ada kondisi seperti saat ini ya yang kita nggak bisa lebih leluasa gitu sih. Tapi setidaknya sih kita sudah mencoba lah walaupun membawa perubahan sedikit yang penting kita udah berani berbeda gitu sih. Dan juga jangan jadikan kondisi pandemi seperti saat ini tuh menjadi penghalang kita untuk berkreasi, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dan juga menciptakan karya-karya yang luar biasa sekali. Ya kan Mas Alvin? Sama juga tadi di pandemi itu berdampak lebih besar ke hubungan kita sama anggota sih sebenarnya Mbak. Itu juga berdampak sekali soalnya dulu tuh pas awal-awal masa jabatan pas kita masih nyusun OSIS, kita masih sibuk dengan urusan-urusan pembentukan OSIS itu kita tuh lebih sering ketemu, lebih sering bercanda bareng, kita tuh lebih ada waktu spend time sama pengurus kita gitu ya. Kita udah merasakan chemistry keluarganya itu udah ada, tapi sayang sekali dengan kondisi adanya pandemi ini. ini kalau kita mau ketemu juga nggak semuanya bisa rutin kayak gitu sih. Beratnya di situ, Mbak. Jadi memang kondisi pandemi seperti saat ini tuh mengakibatkan dampak yang cukup besar. Nggak hanya di orang tua, nggak hanya di siswa, nggak hanya di guru. Ternyata bagi kami yang merupakan anak organisasi juga merasakan dampaknya. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Alvin tentang organisasi MPK SMA Negeri 1 Godan ini. Ada mau ditambahkan lagi nggak Mas Alvin? Mungkin sebelum ditutup ya Mbak ya, saya mau boleh. menambahkan sedikit sih untuk MPK sendiri ini udah ada media sosialnya bagi teman-teman di rumah. Semua yang pengen tahu lebih dalam tentang MPK, karena bisa cari tahu lebih banyak lagi di sosial medianya MPK, itu ada di IG-nya itu Instagram. Namanya apa? MPK Semago. @MPK Semago. Nanti buat teman-teman boleh follow MPK Semago biar nggak ketinggalan info lebih lanjut buat besok kita tahun depan ada open recruitment pengurus OSIS ya Mas Alvin. Kami tunggu partisipasinya teman-teman. Iya, partisipasi. Sama Twitternya juga ada sih Mbak. Apa Twitternya? Sama, namanya sama. Oh sama MPK Semago gitu. Jadi nggak hanya di Instagram, ada Twitter SMA Negeri SMA Negeri 1 Godan. MPK SMA 1 Godan, MPK 1 Godan. Nah mungkin cukup sekian ya Mas Alvin. Terima kasih banget sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Di episode What's Make MPK Different gitu ya Mas Alvin. Oke teman-teman mungkin sekian yang bisa
aku dan Mas Alvin sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Saturday Night Story selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin terus video dari podcast SNS ini biar kalian gak ketinggalan oleh episode-episode selanjutnya. Oke Mas Alvin, kita tutup aja ya. Terima kasih, stay healthy. Dadah.